Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita belajar tentang nasikh wa mansukh pada ilmu Al-Quran dan tafsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Fawitron dengan NIM 241060629 dari Prodi Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau membahas materi mengenai nasikh wa mansukh dalam Al-Quran. Nah, materi ini merupakan salah satu pembahasan penting dalam ulumul Quran karena berkaitan langsung dengan proses penetapan hukum dalam Islam. Dan itu konsep nasikh wa mansukh juga membantu kita memahami bahwa Al-Quran diturunkan secara bertahap dan penuh hikmah, sehingga tidak ada pertentangan di dalamnya sebagaimana yang sering disalahpahami oleh sebagian orang. Nah, karena itu memahami konsep nasikh wa mansukh ini menjadi penting agar kita dapat memahami ayat-ayat hukum secara lebih tepat. Ya, sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami dulu bahwa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus dalam satu waktu. Namun Al-Quran diturunkan secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun, itu sekitar 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Nah, penurunan wahyu secara bertahap ini memiliki banyak hikmah. Satunya adalah agar umat Islam dapat memahami dan menerima serta mengamalkan ajaran Islam secara perlahan sesuai dengan kondisi mereka pada saat itu. Nah, dalam proses tersebut terdapat beberapa hukum yang mengalami perubahan atau penyempurnaan. Nah, perubahan inilah yang kemudian dikenal sebagai istilah nasikh wa mansukh. Nah, kejadian ini memang menjadi penting karena tanpa memahami konsep naskah, seseorang bisa saja menganggap bahwa terdapat perbedaan atau bahkan kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah proses penyempurnaan hukum yang dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan umat. Nah, artinya makna kata naskah, secara bahasa kata naskah memiliki beberapa makna, diantaranya adalah menghapus, mengganti, memindahkan, dan mengubah. Nah, makna-makna tersebut menunjukkan adanya perpindahan dari satu keadaan menuju keadaan yang lain. Karena itu dalam bahasa Arab kata naskah tidak saling berkaitan dengan hukum, tetapi dapat digunakan dalam berbagai konteks. Nah, namun dalam kajian ulumul Quran, istilah naskah memiliki makna yang lebih khusus, yaitu penggantian suatu hukum syariat dengan hukum lain yang datang kemudian. Jadi ketika kita membahas nasikh wa mansukh, yang dimaksud bukan sekedar perubahan biasa, melainkan perubahan hukum yang terjadi dalam proses turunnya wahyu. Momen ini menjadi penting karena menjadi dasar dalam memahami bagaimana syariat Islam berkembang secara bertahap hingga mencapai bentuk yang sempurna. Lalu selanjutnya definisi terminologis. Secara istilah, para ulama usul fiqh mendefinisikan nasikh wa mansukh sebagai pengangkatan atau penghapusan suatu hukum syariat dengan dalil syariat lain yang datang setelahnya. Yang artinya ada suatu hukum yang berlaku pada masa tertentu, kemudian Allah menurunkan hukum baru yang menggantikan hukum sebelumnya. Namun perlu dipahami bahwa naskah hanya berlaku pada hukum-hukum praktis atau yang disebut sebagai ahkam syariah, seperti hukum ibadah, muamalah, dan aturan sosial tertentu. Nah, naskah tidak berlaku pada akidah karena prinsip-prinsip iman bersifat tetap dan tidak berubah. Begitu dengan kisah-kisah sejarah yang merupakan fakta masa lalu. Nah, ketika mendengar istilah penghapusan hukum, sebagian orang mungkin menganggap bahwa hal tersebut menunjukkan ketidakkonsistenan. Padahal justru sebaliknya, naskah menunjukkan kebijaksanaan Allah dalam mendidik umat manusia secara bertahap menuju kesempurnaan syariat. Lalu hikmah penurunan hukum secara bertahap. Mengapa hukum dalam Islam diturunkan secara bertahap? Jawabannya adalah karena masyarakat Arab pada masa awal Islam memiliki tradisi dan kebiasaan yang sangat kuat. Jika seluruh hukum Islam diturunkan sekaligus, maka kemungkinan besar akan sulit diterima dan diamalkan. Karena itu Allah menerapkan metode tasyri' atau pensyariatan secara bertahap, yang dimana pernyataan ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kondisi dan kemampuan manusia. Contoh yang paling terkenal adalah proses pengharaman khamr atau minuman keras. Larangan khamr tidak turun sekaligus tetapi melalui beberapa tahap sampai akhirnya diharamkan secara total. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa syariat Islam tidak hanya berorientasi pada aturan, tetapi juga memperhatikan kesiapan umat dalam menjalankan aturan tersebut. Ini menjadi bukti bahwa Islam adalah agama yang realistis, manusiawi, dan penuh kebijaksanaan. Baik, selanjutnya perbedaan pandangan ulama. Nah, dalam kajian nasikh wa mansukh, para ulama memiliki beberapa perbedaan pandangan. Nah, sebagian kelompok menolak konsep naskah karena menganggap bahwa perubahan hukum menunjukkan adanya kontradiksi dalam Al-Quran. Namun di sisi lain juga ada kelompok yang terlalu luas dalam menetapkan adanya naskah sehingga jumlah ayat yang dianggap mansukh menjadi sangat banyak.
Namun mayoritas ulama atau yang dikenal sebagai jumhur ulama mengambil posisi yang moderat. Mereka menerima adanya nasakh tapi dengan syarat yang ketat dan harus didukung oleh dalil yang kuat. Perbedaan pendapat ini sebenarnya merupakan hal yang wajar dalam tradisi keilmuan Islam. Karena perbedaan tersebut muncul karena adanya perbedaan metode penafsiran dan pendekatan dalam memahami dalil. Justru dari perbedaan ini kita dapat melihat kekayaan khazanah intelektual Islam yang berkembang sepanjang sejarah. Lalu selanjutnya jumlah ayat mansukh. Nah, salah satu perdebatan yang cukup menarik adalah mengenai jumlah ayat yang dianggap mansukh. Menurut Ibnu Jauzi menyebutkan sekitar 246 ayat, kemudian Imam Asyuti menyebutkan 20 ayat, bahkan Syekh Waliullah Ad-Dalawi sekitar 5 ayat saja. Nah, perbedaan yang cukup jauh ini menunjukkan bahwa kajian nasikh wa mansukh memang tidak sederhana yang dibayangkan. Yang utama perbedaan tersebut adalah metode yang digunakan oleh para ulama dalam menentukan apakah suatu ayat benar-benar mengalami nasakh atau hanya mengalami pengukusan hukum, pembatasan hukum, atau penjelasan lebih lanjut. Nah, karena itu kajian nasikh wa mansukh membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap tafsir, hadis, dan usul fiqh. Lalu selanjutnya cara mengetahui nasakh. Nah, penetapan nasakh tidak boleh dilakukan secara sembarangan, tetapi para ulama menetapkan beberapa metode yang digunakan untuk mengetahui adanya nasakh. Yang pertama, melalui pernyataan langsung dari Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa suatu hukum telah diganti. Lalu yang kedua, melalui perubahan praktik Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan adanya hukum baru. Ketiga, melalui riwayat para sahabat yang terpercaya dan menyaksikan langsung proses turunnya wahyu. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu nasikh wa mansukh bersifat riwayah, yaitu harus didasarkan pada sumber yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, karena itu seseorang tidak dapat menetapkan nasakh hanya berdasarkan pendapat pribadi atau logika semata tanpa adanya dasar yang jelas. Lalu selanjutnya contoh nasakh. Nah, salah satu contoh nasakh yang paling terkenal adalah perubahan arah kiblat. Nah, pada awalnya umat Islam melaksanakan sholat dengan menghadap Baitul Maqdis di Yerusalem. Ketentuan ini berlangsung selama beberapa waktu pada masa Islam. Kemudian Allah menurunkan Quran surat Al-Baqarah ayat 144 yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam untuk menghadap Ka'bah di Masjidil Haram. Nah, sejak turunnya ayat tersebut, arah kiblat berubah secara permanen dari Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah. Hal ini merupakan contoh yang jelas dari konsep nasakh karena terdapat hukum lama yang kemudian diganti dengan hukum baru. Nah, saya menjadi contoh nasakh, perubahan kiblat juga memiliki makna yang sangat penting, yaitu sebagai penegasan identitas umat Islam serta sebagai ujian ketaatan terhadap perintah Allah SWT. Selanjutnya hikmah dan kesimpulan. Sebagai penutup, terdapat beberapa hikmah penting dari adanya nasikh wa mansukh. Pertama, menunjukkan bahwa syariat Islam diturunkan secara bertahap menuju kesempurnaan. Kedua, menjadi ujian keimanan dan ketaatan umat terhadap ketetapan Allah. Ketiga, memberikan kemudahan dan keringanan sehingga hukum Islam dapat diterapkan sesuai kemampuan manusia. Nah, dari seluruh pembahasan yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa nasikh wa mansukh merupakan bagian penting dalam ilmu Al-Quran yang menjelaskan proses penetapan hukum dalam Islam. Konsep ini bukan menunjukkan adanya pertentangan dalam Al-Quran, melainkan menunjukkan kebijaksanaan Allah dalam membimbing umat manusia melalui syariat yang diturunkan secara bertahap dan penuh hikmah. Nah, mungkin demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi dapat menambah pemahaman kita mengenai Al-Quran, nasikh wa mansukh dalam Al-Quran. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.